Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Fatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' al-anbiya wal mursalin wa sahaba wa tabi'in tabi'illahum bi ihsan ila yaumil jami' awliyaina jami' habaibina al-kiram. ثم إلى روحي مؤسس معهد دار اللغة والدعوة العربية سيد محمد بن علي المالكي ووالدي وأبوي الحبس بن أحمد بحار ووالدي إخواني جميع أساتذة دار اللغة والدعوة تلاميذ دار اللغة والدعوة بأن الله يعلي درجاتي في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونور في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang saya hormati, minggu kemarin kita sebelum memulai pembacaan hadis, kita ulangi hadis dari pertama karena ada sebagian yang masih ketinggalan. Minggu kemarin kita sudah baca hadis 1 dan hadis kedua dan hadis ketiga. Sekarang kita baca hadis yang keempat. Usahakan setiap kali nonton daras dari Dalwa TV, pelajaran-pelajaran apa aja kita usahakan bawa. Kalau nggak punya kitab, usahakan ada buku tulis tetap sama pulpen. Berarti ditulis hadisnya, ditulis fikihnya, ditulis yang diajarkan, ditulis, dan ditulis juga kalau ada faedah-faedah yang didapatkan. Dan usahakan di dalam menghadiri pelajaran selalu memegang wudhu, ya, memegang wudhu itu penting juga. Sekarang kita baca hadis yang keempat, Al-Hadithur Rabi'. Dibuka semua ya, hadis yang keempat itu halaman 10 ya. Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau bersabda, beliau mengatakan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat juga apa-apa yang ada di dalam dunia. Illa dzikrallahi, kecuali ingat pada Allah, wa mawala, dan hal-hal yang membuat kita ingat juga kepada Allah. Au aliman, atau seorang guru, ustadz, au muta'aliman, atau juga seorang penuntut ilmu, yaitu para santri. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau mengatakan ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, yang di dalam dunia juga terlaknat. Kita juga di dalam dunia. Apakah kita termasuk yang terlaknat? Kalau kita ingin nggak terlaknat, harus masuk di hadis yang selanjutnya. Ketika kita tidak masuk di dalam hadis yang selanjutnya, kita bisa termasuk orang yang terlaknat. Waliyadzubillah min dzalik. Dikatakan orang yang terlaknat itu tidak mungkin dia hidup bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Pasti hancur hidupnya. Kemudian kita tidak termasuk orang-orang tersebut. Tidak termasuk orang-orang yang terlaknat. Bagaimana caranya kita tidak terlaknat? Kita masuk dalam hadis yang terselanya, illa dzikrullah, kecuali kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan apa? Ya sholat, kita ingat dengan mengaji, kita dengan puasa, kita dengan membaca Al-Quran, membaca zikir, kita belajar seperti sekarang ini, belajar ilmu agama, itu termasuk hal-hal yang mengingat kita kepada Allah. Ya, ini. Wa mawalah, atau yang hal-hal yang sekiranya yang kita miliki, harta kita, semuanya yang kita miliki, kendaraan kita, selagi itu kendaraan, selagi itu harta, selagi itu rumah, digunakan di jalan yang baik, digunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta-harta tersebut
apa namanya kendaraan tersebut tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, au aliman au muta'aliman, atau guru maupun santri, ustadz maupun santri termasuk yang tidak dilaknat. Ini namanya apa? Atful am ya. Ini menunjukkan atful khos ini ya. Kalau ketemu di yang pertamanya zikrullah itu atful am. Di dalam zikrullah ada santri, ada guru. Ya, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk juga para santri, para guru. Akan tetapi disebut, dikhususkan lagi setelahnya, au aliman au muta'aliman. Kan sudah ada di zikrullah. Au zikrullah, termasuk orang yang enggak dilaknat, zikrullah, ingat kepada Allah dengan sholat, dengan beribadah, dengan puasa, dengan belajar, mengajar seperti ini sudah masuk. Santri dan guru sudah masuk di zikrullah. Akan tetapi saking mulianya para santri, saking mulianya para ulama, para ustadz, disebut lagi di setelahnya au aliman au muta'aliman, atau seorang guru atau juga seorang santri, mereka juga tidak termasuk orang-orang yang terlaknat yang ada di dalam dunia. Maka nggak harus ustadz, ya nggak harus yang mondok saja, walaupun di rumah orang tua mungkin ada daripada wali santri dalwa, dia juga bisa mondok, sudah punya anak, sudah ada kerjaan, maka usahakan jangan sampai kita ini jauh daripada belajar mengajar sini. Sekarang alhamdulillah sudah ada Dalwa TV di rumah kita semuanya. Nah, terus kita tonton, biar apa? Biar bermanfaat kita. Biar kita tidak termasuk orang-orang yang terlaknat tadi. Ya, alhamdulillah. Maka juga di dalam hadis tersebut Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, beliau memberikan pemahaman di dalam hadis tersebut ini. Mudah-mudahan Abuya Al-Habib Zain Baharun, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, disenangkan hidupnya oleh Allah, dibahagiakan hidupnya oleh Allah, dikabulkan doa-doa dan hajat-hajat beliau. Begitu juga ibu beliau, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, dikuatkan, disenangkan, dikabulkan doa hajat-hajat di dunia dan akhirat. Begitu juga adik-adik beliau, Habib Sugab Baharun, Habib Ali Baharun, Habib Husain Baharun, disenangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya, diberikan sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, beliau memberikan pemahaman di dalam hadis tersebut. Beliau mengatakan termasuk daripada dunia yang tidak terlaknat ini, termasuk daripada dunia yang terlaknat apabila kita dengan dunia tersebut terlalu dalam sehingga kita lupa dengan Allah, sehingga kita lupa dengan akhirat. Sholatnya kita terbengkalai, gara-gara kerja sholatnya sampai hilang, kerja sampai nggak sholat, kerja sampai sholatnya terlambat terus. Gara-gara dia kerja dunia sampai nggak puasa, ninggalin puasa Ramadan, batal puasanya. Gara-gara dunia sampai dia lupa zakat. Ini termasuk dunia yang terlaknat. Makanya hati-hati jangan sampai diri kita ini termasuk daripada orang-orang tersebut. Dunia oke, akan tetapi akhirat lebih penting. Mau kerja fadhol, dan juga kita juga dianjurkan nafkah, kita juga dianjurkan untuk bekerja, mencari uang untuk nafkah keluarga kita. Itu memang dianjurkan di dalam Islam. Akan tetapi jangan sampai kerjanya kita itu membawa diri kita sampai terlaknat. Yaitu dengan apa? Jangan sampai gara-gara kerja akhiratnya terbengkalai. Begitu juga katanya Abuya Al-Habib Zain Baharun, termasuk daripada dunia yang terlaknat, yang gara-gara dunia tersebut putus hubungan tali silaturahmi. Berapa banyak kakak dan adik nggak tegor gara-gara masalah dunia, gara-gara warisan. Dia korbankan dunianya, dia anggap dunia itu lebih penting, sangat penting di dalam dirinya. Akhirnya dia putus tali silaturahmi, akhirnya termasuk orang-orang yang terlaknat. Makanya hati-hati. Sekarang banyak orang putus hubungan tali silaturahmi hanya gara-gara dunia yang hina ya. Makanya harus kita tetap kuatkan diri kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abuya Habib Zain memberikan pemahaman juga daripada dunia mal'una wa mal'unun ma fiha. Apa juga termasuk daripada yang terlaknat adalah ketika seseorang orang tua dia
gara-gara dunianya dia, gara-gara dia sibuk kerja, terlalu sibuk di dalam bisnis, sampai lupa dia mendidik anak-anak mereka. Dia tidak ajarkan kepada anak-anaknya mereka sholat. Dia tidak ajarkan kepada anak-anak mereka mengaji, membaca Al-Quran. Dia tidak ajarkan kepada anak-anak mereka syariat Islam, hukum-hukum Islam, hukum fikih. Ini termasuk dunia yang dia miliki, termasuk dunia-dunia yang terlaknat. Tetap anak-anak kita harus kita perhatikan. Ya, khususan masalah sholatnya. Karena orang itu sholatnya rapi apa enggak dilihat ketika mulai kecil. Nggak bisa kita mulai mendoktrin orang sholat ketika dia besar. Ketika dari kecil sudah kita jalanin syariat Islam itu, jangan pakai kita lawan. Syariat Islam itu jangan sampai kita jauhi. Ajaran Islam itu harus kita pegang dengan kuat. Iya, pegang dengan kuat. Addu 'alaiha bin nawadij. Sampai katanya Rasulullah, gigit dengan gigi geram. Artinya pegang kuat-kuat syariat Islam itu, biar aman hidupnya kita. Di dalam Islam kita dibilang diperintahkan untuk kita mengajarkan sholat kepada anak-anak kita ketika umur 7 tahun. Sudah diajari sholat, sudah disuruh sholat, diperintahkan. Umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Umur 10 tahun sudah dipukul kalau dia nggak sholat. Itu pegang kuat-kuat. Yang perlu kita garis bawahi, kalau umur 7 tahun kita perintahkan anak kita untuk sholat, berarti umur 5 tahun, untuk 4 tahun kita sudah ajarkan. Dari kecil umur 3 tahun kita sholat harus sampai kita, biar dia lihat. 4 tahun, 5 tahun sudah mulai mengerti, kita ajarkan semua. Ini rukuk, ini sujud, ini bacaannya gini-gini. Bacaannya pun juga kalau terlalu panjang kita pelan-pelan. Saya sendiri masih ingat ketika saya masih kecil, dulu Fatihah masih belum bisa hafal. Pertama disuruh ngafalkan dulu 2 ayat sama ayah saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau sehat walafiat kepada kedua orang tua kita semuanya. Insyaallah panjang umur semua fil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Orang tua saya ngajarkan kepada kita 2 ayat dulu baca Fatihahnya. Sudah terus tambah lagi 3 ayat, tambah lagi 4 ayat sampai hafal Fatihah. Begitu juga tahiyat. Tahiyat dulu baca terlalu panjang, dibacakan 2 kalimat at-tahiyatus shalawatut itu tuh. Nanti tambah lagi, nanti tambah lagi sampai dengan berjalannya waktu. Ketika umur 6 tahun sudah hafal kita tahiyat. Sehingga di umur 7 tahun kita diperintahkan sholat, kita sudah bisa. Jangan kita baru di umur 7 tahun kita ngajarin anak untuk sholat. Itu salah besar. Umur 7 tahun kita yang dianjurkan di dalam syariat Islam memerintahkan anak kita untuk sholat. Bukan umur 7 tahun mengajarin sholat. Nah, ini kalau sudah kita nggak pegang benar-benar syariat ajaran Islam, nggak kita pegang, cara itu nggak kita pegang, bahaya. Umur 7 tahun baru diajarin sholat. Ntar bisa-bisanya umur 10 tahun. Ya jangan kaget ketika besar anak-anak kita nggak mau sholat. Ketika besar anak-anak kita ngeremehin sholat. Ketika besar anak-anak kita nggak bisa sholat. Ya jangan salah. Kenapa? Karena syariat ajaran Islam nggak kita pegang benar-benar. Ingat, di dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita sholat di umur 7 tahun. Jadi usahakan ketika umur 5 tahun, ketika umur 6 tahun, anak-anak kita sudah bisa sholat semuanya. Berarti ketika umur 7 tahun, ayo sholat. Dia sudah bisa dari takbir sampai salam, sudah hafal semua bacaannya. Ketika itu kita pegang benar-benar, insya Allah sampai itu anak udah gede, udah besar, udah tua, gak mungkin dia ninggalin sholat. Karena sudah ada di dalam hatinya sholat tersebut. Makanya pegang benar-benar ajaran dan syariat agama Islam. Jangan sampai jauh-jauh. Makanya itu terus mengaji, belajar. Ilmu agama itu harus ada. Dikatakan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kalau orang gak makan 1 hari 24 jam gak kemasukan apa-apa, lebih bisa bahaya ke dalam tubuhnya. Gak makan, gak minum dalam 1 hari 24 jam, dia gak makan, gak minum, bisa bahaya tubuhnya, bisa sampai sakit. Kalau dia bahaya, bisa-bisa sampai mati nanti. Itu kalau orang. Akan tetapi kalau hati selama 3 hari, hati tersebut tidak diberi asupan agama, tidak diberi siraman rohani, maka hati tersebut akan mati. Di dalam 3 hari, jangan sampai kita di dalam 3 hari hati kita kosong, tidak mendengarkan nasihat,
tidak mendengarkan pelajaran dan lain-lain. Itu kalau udah hati sampai 3 hari atau lagi sampai seminggu 2 minggu gak pernah ngaji, itu hati akan keras. Kalau sudah hatinya keras, kacau sudah. Hati itu terus kita jaga, kita jadikan. Ketika kita hati sudah bersih, hati kita sudah jernih, kita mau beramal apa saja bakal lancar. Sholatnya kita enak, ngadepin orang enak, kerjanya enak, bisnisnya enak, apa semuanya enak. Akan tetapi ketika udah hati keras, kita ngadepin orang nanti marah, nanti sombong, sifat-sifat jelek lebih gampang datang ke kita nanti. Kan ya terus belajar dan belajar. Jangan sampai jauh kita dari belajar tersebut, ya. Itu salah satu hal-hal sifat-sifat dunia yang terlaknat. Jadi usahakan apa yang kita miliki semua ini. Kalau kita bukan santri, kalau kita bukan ustadz, jangan sampai jauh diri kita dari hal-hal seperti itu. Walaupun kita nggak santri, kita nggak ustadz, kita bisa dengar TV dakwah, kita bisa ngaji di sana, kita bisa buka YouTube. Berapa banyak ustadz-ustadz, cari ustadz-ustadz yang benar-benar, jangan mentang-mentang ceramahnya enak, orang yang nggak kenal siapa dia tidak tahu, jangan langsung main didengerin. Lihat latar belakangnya siapa ini orang. Ketika sudah kita ketahui, baru. Sekarang nggak usah banyak di YouTube, berapa banyak video-video Habib Zain Baharun, Habib Suga Baharun, apalagi Habib Ali Baharun, banyak di YouTube. Kita ngaji nggak sulit sekarang. Juga ulama-ulama lainnya, banyak video Habib Umar bin Hafid, banyak video Habib Yasir Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya video Habib Hasanin Masyatiri. Ini mereka ulama-ulama yang patut kita contoh, yang harus kita tiru. Habib Zain bin Sumit. Hanya usahakan jangan sampai jauh diri kita dari hal-hal yang berbau akhirat tersebut, biar kita selamat daripada ad-dunya mal'unah tadi. Itu hadis yang keempat. Sekarang kita melanjutkan hadis yang ke-7 ya. Al-hadisus sabi, hadis yang ke-7. Disiapkan semua, ballpointnya, kertasnya disiapkan semua. Al-hadisus sabi, hadis yang ke-7. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak punya kitab ditulis hadisnya ya. Saya baca dulu hadisnya, baru nanti kita terjemahkan. Ya, harus tahu perbedaan terjemah dan makna. Iya. Apa bedanya? Apa sih bedanya terjemah dan makna? Ayo, apa yang di rumah? Jawab. Perbedaan antara makna dan terjemah. Kalau makna itu makna bahasa Arab. Kalau makna itu dari bahasa Arab ke bahasa Arab, itu makna. Tapi kalau terjemah itu seperti dari bahasa Arab ke Indonesia, itu namanya terjemah. Iya. Jalasa. Makna jalasa apa? Jalasa ai makna aku. Maknanya adalah qa'ada. Sama-sama. Jalasa sama-sama, qa'ada sama-sama. Terjemahnya apa? Terjemahnya adalah duduk. Nah, ini terjemahnya bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu namanya terjemah. Kalau makna dari bahasa Arab itu ke bahasa Arab, itu yang dimaksud dengan makna. Jadi harus ditulis semua. Sekarang kita baca bahasa Arabnya dulu, nanti baru kita baca bahasa Indonesianya. Terjemahnya kita baca. Al-ulama'u, ditulis semua ya. Yang nggak bagi kitab ditulis. Yang al-ulama'u, umana'ur rasul, umana'u ar-rusuli. Al-ulama'u, umana'u ar-rusuli. Ya, bingung nulis bahasa Arab, ditulis bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, tapi nanti harus dilihat di kamusnya, harus tulis bahasa Arab. Sementara biar apa nggak ketinggalan, tulis bahasa Indonesia. Ar-rusuli. Ma lam yukhalitu as-sultana. Ma lam yukhalitu as-sultana wa yudakhilu ad-dunya Fa'idha khalatu as-sultana
Fa'idha kholatu as-sultana wadakhulu ad-dunya faqad khanu ar-rusula fahdharuhum. Kamu ya, fa panjang langsung ha dha ra waw ha mim. Fahdharuhum. Terjemahnya yang artinya sini al-ulama'u, mereka para ulama. Siapa sih para ulama itu? Para ulama adalah sini umana'ur rusuli. Mereka adalah pembawa amanatnya para rasul. Nikmatnya jadi ulama, makanya mondok yang benar, yang kuat, sumpah nggak kelar-kelar. Sumpah itu dari setan. Setan pengen hancurin diri kita biar kita nggak mondok, biar kita hina, biar kita jauh dari ilmu agama. Itu visi dan misinya setan. Sumpah ditinggalin, ya. Kalau sumpah itu wajar, berarti anak pondok masuk pondok kenapa aja sumpah itu wajar. Ya, kenapa? Karena kita baru pindah tempat. Adaptasi itu gak gampang, dari rumah pindah ke pondok. Sumpah itu wajar. Sebetulnya kalau kita sumpah itu seneng. Anak sumpah, alhamdulillah anak sumpah, anak harus senang. Kenapa senang? Menunjukkan kita saya normal. Ente dari rumah ente masuk ke pondok dari pondok langsung gak sumpah, masuk pondok langsung digembira loncat-loncat. Jadi gila itu namanya. Bahaya itu. Kita sumpah itu menunjukkan diri kita normal. Karena adaptasi bukan begitu. Lain hal seperti binatang yang diambil binatang dari sini, taruh dari Jawa dibawa ke Sumatera. Nggak mungkin sampai Sumatera binatangnya itu sumpah. Kamu dia nggak bisa berpikir. Terus saja di jalan. Cari orang gila dari sini tarik. Bawa dari Bangil, bawa orang gila, taruh di Malaysia sana. Tetap di Malaysia joget-joget orang gila itu nggak sumpah. Nah, ketika pindah satu tempat itu sumpah itu wajar, itu menunjukkan kita normal. Tinggal kita nggak usah ngikutin sumpahnya, bukan sumpah tambah dipikirin. Sumpah menghibur diri, duduk, minta nasihat sama ustaz, itu cari sumpah. Kadang-kadang anak-anak pondok sumpah dia curhatnya sama teman yang sumpah juga. Aku sumpah nih, aku kan orang tua, aku pengen balik. Curhatnya sama teman yang sumpah, iya aku juga sumpah nih, di rumah enak, makan enak, gini. Ya gini, sama-sama sumpah. Akhirnya wagof bareng. Ayo kita berhenti dah, kita wagof ya. Akhirnya wagof bareng. Makanya jangan gampang-gampang curhat itu. Orang curhat itu seperti orang bercermin. Kalau dia bercerminnya ke cermin yang kotor, pasti memberikan wajah yang kotor. Dia ngaca, wajahnya dia nampak kotor. Akan tetapi dia bercermin ke cermin yang bersih, dia menunjukkan wajah dia yang hakikatnya sebenarnya seperti ini. Begitu juga curhat. Kalau kita curhat sama orang-orang yang nakal, orang-orang yang jauh dari agama, akan memberikan solusi jelek sama kita. Akan tetapi ketika kita curhat sama ustadz, sama orang-orang baik, akan memberikan solusi yang baik buat kita. Ketika balik ke pondok, sumpah kita harus senang, tapi nggak boleh diturutin sumpahnya, harus menghibur diri kita. Al-ulama'u umarra'ur rusul. Ulama adalah pembawa amanatnya Rasulullah. Mulia. Siapa ulama? Ulama itu yang membawa amanatnya Rasulullah. Sekarang umpama ada orang, siapa orang tersebut? Oh ini yang bawa amanatnya presiden. Pasti orang segan ketemu dia. Oh yang bawa amanatnya presiden. Oh iya. Nanti rahasianya presiden ada di fulan. Orang di Indonesia kemana-mana segan orang tersebut. Oh ini yang megang amanatnya. Dia kepercayaannya presiden. Orang segan. Nah ulama itu kepercayaannya Rasulullah. Makanya mondok benar-benar biar jadi ulama. Lebih-lebih daripada presiden tadi. Jauh-jauh lebih mulia para ulama. Makanya enak kan jadi ulama, jadi ustadz itu enak. Itu kenapa? Karena dia membawa amanatnya Rasulullah, menunjukkan Rasulullah tidak mungkin memberikan amanat sama yang nggak benar, orang-orang yang nggak benar diberikan amanat tersebut sama ulama. Ini yang bisa memegang, ini yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Jika kita sudah dipercaya sama Rasulullah, kita bisa jalan, maka hubungan kita dengan Rasulullah makin dekat, makin aman kita hidup di dunia ini. Bisa senang kita hidup di dunia ini.
Dan yang sabar terus mondok sehingga bisa menjadi ustadz, tidak bisa membawa amanatnya Rasulullah SAW. Mulia tadi, para ulama tadi sangat-sangat mulia. Kelanjutan hadis, malam yukhalitu sultan, selagi ulama tadi tidak berkumpul dengan penguasa, tidak berkumpul dengan para pejabat. Ya, yukhalitu berkumpul, sultan pejabat, para penguasa. Wa yudakhilud dunya, dan tidak mengais harta. Ulama tersebut tidak mengais harta, tidak mengumpulkan harta terus. Fa idza khalatu sultan, apabila dia berkumpul dengan para penguasa, wa dakhulud dunya, dan dia mengais harta, dia mengumpulkan harta, faqad khanu ar-rusula, maka dia telah berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dengan ulama seperti itu. Fa idza khalatu sultan, apabila dia berkumpul dengan para pejabat, wa dakhulud dunya, dia mengais harta, dia mengumpulkan harta, faqad khanu ar-rusula, maka dia telah berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahdharuhum, dan hati-hatilah kepada mereka. Ya. Di sini katakan ulama itu sangat tinggi makomnya, sangat tinggi derajatnya ulama. Selagi ulama tersebut gak berkumpul dengan para penguasa, dengan para pejabat, artinya dia berkumpul terus dibuat kesehariannya dia. Boleh kita kumpul sama umarok tersebut, kita boleh berkumpul dengan para pejabat, akan tetapi harus jaga. Jangan kadang-kadang kumpul sama pejabat, akhirnya kita tergiur dengan mereka, sampai pejabat kita meridhoi amalan-amalan pejabat, walaupun pejabat dolim, kita ridho dengan dia. Ya, sampai berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan juga itu yang bahaya ulama seperti itu. Jangan seperti itu. Kumpul sama pejabat, dengan baik, dengan akhlak, apalagi kalau ada bermasalah dengan Islam, kita omongkan sama mereka, mungkin mereka bisa bantu gitu. Jangan sampai bergabung sama mereka sampai waliyadzubillah min dzalik, sampai meridhoi kezaliman mereka, kalau kezaliman para penguasa tersebut. Wa yudakhilud dunya, ulama tadi tetap mulia, tetap magomnya tinggi. Ulama tadi tetap membawa amanatnya Rasul selagi dia tidak mengais harta. Gak dikumpulin harta, ngumpulin harta terus seperti itu. Tugasnya ulama untuk ngajar, tugasnya ulama untuk menyebarkan Islam, tugasnya ulama ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin wudhu, itu tugasnya ulama. Dakwah, menyebarkan Islam, itu tugasnya ulama. Bukan tugasnya ulama untuk mengumpulkan harta. Kalau dia sudah mengumpulkan harta, maka dia sudah termasuk ulama yang berkhianat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bahaya. Kan yang harus kita jauhi itu. Kalau mama nanti mudah-mudahan sudah ditakdirkan jadi ustadz, ditakdirkan jadi guru, jangan sering-sering berkumpul dengan para pejabat, dengan para penguasa yang dolim-dolim, dan juga jangan sampai diri kita terlalu mempunyai ambisi, keinginan yang mengebu-gebu untuk mengumpulkan harta lagi. Ya, takutnya kita termasuk daripada ustadz ulama-ulama yang berkhianat kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah kita berkhianat kepada Rasulullah SAW, bisa bahaya hidup kita. Sampai kita berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bahaya. Terus harta terus. Ini istilahnya arti daripada ulama yang sesungguhnya, yang hakikat sudah hilang di diri dia. Maka kita harus berhati-hati kalau ada orang-orang yang seperti itu. Kita harus jaga jarak. Oh, ini bahaya, dia suka menghalalkan yang haram, dia suka mengharamkan yang halal, dia terlalu banyak mengais harta, gak pernah sedekah, gak pernah mikirin orang lain, selalu mikirkannya diri sendiri. Kita harus jaga jarak dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk ulama, dijadikan ustadz-ustadz yang ikhlas, dijadikan ustadz-ustadz yang bermanfaat,
dijadikan ustaz-ustaz yang mempunyai ghirah, keperhatian yang sangat besar ke dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.